Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 Kisah Nyata. Kang Masan Bakyu pripun kabare panjenengan? Semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang surganya pesugihan monyet. Lokasinya keramat banget. Pesugihan monyet menjadi salah satu bentuk ilmu hitam yang dilakukan sejumlah orang. Para pelaku pesugihan melakukan ritual di sebuah tempat yang dipercaya sebagai surga bagi para pelaku pesugihan monyet. Tempat tersebut berada di tempat pemakaman umum Ngujang, Tulung Agung, Jawa Timur. Sama halnya seperti pesugihan lainnya, pesugihan jenis ini juga membutuhkan tumbal darah dan nyawa makhluk hidup. Tumbal yang dimaksud sebenarnya tidak hanya manusia, karena bisa berbentuk dengan hewan seperti ayam cemani, kambing, kerbau yang semuanya sudah mati. Jika ada tumbal manusia yang akan diserahkan, biasanya sosok manusia itu harus orang dekat seperti keluarga. Pesugihan monyet dijalani seseorang untuk mendapatkan kekayaan dan kemakmuran. Maka dari itu, untuk bisa mendapatkan keinginan yang ingin ia capai, perlu perjuangan yang tidak mudah. Para pelaku pesugihan diwajibkan untuk tinggal di lokasi pemakaman yang dianggap keramat itu selama beberapa hari. Selain melakukan ritual, orang tersebut harus menyebutkan tumbal nyawa yang akan diberikan, baik itu hewan ataupun manusia. Jika manusia, nama manusia itu harus disebutkan. Di pemakaman Ngujang itu banyak monyet-monyet yang tinggal, bahkan menurut desas-desus yang berkembang. Salah satu monyet yang tinggal di pekarangan itu ada pewujudan dari sosok manusia yang sekarang malah menjadi budak makhluk gaib di pemakaman tersebut. Orang-orang yang melakukan pesugihan sebenarnya memiliki ciri-ciri tertentu. Biasanya, para pelaku pesugihan akan bergelagat berbeda dibandingkan orang lain, seperti aura wajahnya yang terlihat kusam atau gelap karena melakukan praktek ilmu hitam. Berikut ini ciri-ciri pelaku pesugihan kera putih. Memperoleh kekayaan yang singkat. Ciri pelaku pesugihan monyet putih atau kera Ngujang yang paling mudah terlihat yaitu mendapatkan kekayaan secara mendadak, bukan karena warisan ataupun pekerjaan. Kekayaan yang didapat pelaku pesugihan ini berasal dari bantuan perewangan jin yang memberikan harta secara instan. Dalam hitungan hari, pelaku pesugihan akan memiliki harta yang melimpah, apalagi mereka seorang pengangguran. Ciri pelaku yang selanjutnya adalah selalu terlihat tertutup, tidak bergaul dengan lingkungan sekitar, dan sering melakukan ritual pada malam-malam tertentu. Biasanya, melakukan ritual tertentu sebagai salah satu bentuk pemujaan pada jin yang akan memberikan kekayaan terhadapnya. Ritual dilakukan pada jam dan hari tertentu di ruangan yang telah ditentukan. Layaknya pelaku pesugihan lain, seseorang yang mendapatkan atau membuat perjanjian dengan monyet putih memiliki pantangan yang tak boleh dilanggar hingga akhir hayatnya. Pantangan ini tidak boleh dilanggar oleh pelaku pesugihan karena akan berakibat buruk bagi dirinya. Seperti beberapa contoh bagi pelaku pesugihan monyet putih, yaitu larangan untuk memakan pisang emas hingga mendirikan rumah yang menghadap ke barat.
Akibat mengerikan dari melakukan pesugihan monyet putih, biasanya tubuhnya akan mengeluarkan aroma busuk yang tak biasa. Aroma tak lazim ini berasal dari jin perewangan yang mengikuti kemanapun ia berjalan. Meskipun ia telah menggunakan parfum, aroma bau busuk akan tetap tercium. Sudah tak asing lagi jika para pelaku pesugihan memiliki wajah yang tidak cerah atau cenderung kusam. Hal ini disebabkan karena ilmu hitam dan perjanjian yang telah disepakati akan membuat aura pada tubuhnya semakin meredup. Kegelapan yang telah menyelimuti hatinya akan membuat ia kusam, bahkan bisa saja terlihat seperti monyet. Selanjutnya, ciri yang mudah terlihat dari pelaku pesugihan monyet putih, yaitu memiliki jimat yang sering ia kalungkan atau berada di tempat rahasia dalam rumahnya. Jimat ini diberikan sang dukun yang harus dikenakan kemanapun ia bepergian. Tidak jarang jin pesugihan yang telah membuat perjanjian dengan para pelaku akan mempengaruhi tingkah laku pesugihan. Akibatnya, dari pesugihan monyet, konon orang yang melakukan akan sering merasakan gatal-gatal dan sering menggaruk-garuk kulit kepala seperti layaknya seekor monyet. Sudah bukan rahasia umum lagi jika para pelaku pesugihan sangat jauh dari Tuhan dan enggan untuk beribadah. Pasalnya, beribadah kepada Tuhan akan mengakibatkan tuah pesugihan yang dimiliki semakin memudar dan harus mengulangi ritual berat dari awal lagi. Pelaku pesugihan akan menghindari lingkungan dan kegiatan yang bersifat keagamaan dengan alasan apapun karena merupakan bagian dari pantangan. Jika para pelaku pesugihan monyet putih haruslah memberikan tumbal agar kekayaan yang didapatkan semakin mengalir deras. Tumbal pesugihan monyet putih atau kera tadi beragam, mulai dari hewan ternak hingga nyawa kerabat terdekat. Ciri terakhir pelaku pesugihan yang telah melakukan perjanjian dengan monyet putih biasanya memiliki kebiasaan yang unik. Pelaku pesugihan monyet putih biasanya selalu berbicara sendiri, namun bukan karena stres atau tekanan batin. Mereka selalu diikuti jin kemanapun ia pergi, sehingga pelaku pesugihan sering terlihat berbicara sendiri, padahal ia sedang berbicara dengan jin peliharaannya. Jangan lupa kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa pula like, share, komen, dan subscribe.